Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pantai Kuta kotor oleh tumpukan sampah yang belum diangkut ke TPA. Seorang pemuda ditangkap polisi karena menjamret telepon genggam seorang mahasiswi di Buleleng. Seorang warga di Denpasar menekuni budidaya kodok yang belum banyak dilirik orang. Selama 5 hari, jajaran TNI Kodam 9 Udayana melalui Korem 163 Wirasatya menggelar latihan lapangan penanggulangan bencana. Latihan yang berlangsung di lapangan Makorem Senin lalu juga diikuti Polri serta seluruh organisasi kemasyarakatan. Latihan ini akan membuat TNI lebih siaga menangani bencana alam secara cepat, tepat, dan terpadu. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Harvendi mengatakan, selain bertugas mengamankan negara, TNI juga wajib membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Untuk 5 hari ini tentunya simulasi yang akan dilakukan nanti begitu terjadi bencana, setelah bencana terjadi, dan rem sebagai dan Satgas dalam latihan ini nanti akan mengambil langkah-langkah setelah ada dari pemerintah daerah atau setelah ada keputusan pemerintah daerah dengan kondisi bencana ini. Setelah itu Danrem akan mengambil langkah-langkah dan akan melakukan tahapan-tahapan kegiatan mulai nanti dari evakuasi, penyelamatan, dan juga mungkin nanti perlu pengobatan dan lain-lain. Dan juga akan ada latihan atau trauma healing di posko-posko pengungsi nanti kepada masyarakat, anak-anak yang mengalami trauma terhadap kejadian bencana ini. Pangdam meminta peserta latihan selama 5 hari memahami dan menghayati tugas dan fungsi sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam bisa bertindak cepat dan tepat. Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Operasi Pasar Murah selama 3 hari berlangsung di 3 tempat di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Operasi pasar digelar Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Bulog untuk menekan harga sejumlah kebutuhan pokok yang belakangan ini terus naik dan memberatkan sebagian anggota masyarakat. Pasar murah ini menjual sejumlah sembako seperti beras, bawang, minyak goreng, dan gula pasir. Dalam waktu tidak kurang dari 1/4 jam, warga memborong habis seluruh sembako. Padahal untuk beras saja, Perum Bulog menyediakan sebanyak 1 ton dalam operasi pasar ini. Ibu, ini beli apa aja, Bu? Beli beras, minyak. Berapa? Untuk masalah harga sendiri gimana, Bu? Lebih murah di berapa perbandingan harga minyak goreng sama beras? Kalau minyak goreng ini berapa? Kalau di warung 18. 18. Kalau di sini berapa? 14. Kalau berasnya sendiri? 53. Kalau di warung 60. 60 ya, lebih murah ya. Kami bekerjasama dengan Bulog yang menyediakan beras SPHP dengan kualitas medium. Untuk beras SPHP yang kami jual di tiga tempat itu semuanya habis terjual, semua habis dibeli oleh masyarakat dengan volume masing-masing tempat itu 1 ton. Di samping beras SPHP kami juga menyediakan minyak goreng kita, kemudian bawang merah dan bawang putih serta gula pasir. Dan rata-rata di 3 tempat operasi pasar itu semua barang-barang yang kita sediakan habis dibeli oleh masyarakat. Di pasar murah harga beras dijual Rp10.400 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per 240 liter, dan bawang merah Rp28.000 per kilo. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar.
Warga berharap pemerintah terus menggelar operasi pasar sembako murah karena sangat membantu warga yang berpendapatan pas-pasan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Pariwisata Bali masih memberikan peluang besar bagi pengusaha yang mau bekerja keras dan kreatif. Salah satunya adalah budidaya kodok yang belakangan kurang dilirik orang. Kodok saat ini sudah menjadi menu makanan yang digemari banyak orang dan banyak restoran di Bali menjajakan menu makanan dari kodok. Sayangnya, permintaan kodok yang tinggi belum bisa dipenuhi peternak kodok. Peluang inilah yang dimanfaatkan Wayan Suryawan. Sejak 2 tahun lalu, pria berusia 44 tahun ini mulai membudidayakan kodok. Di lahan seluas 100 meter persegi, Wayan dengan telaten dan sabar mengembangbiakan kodok hasil persilangan bullfrog dan kodok lembu. Wayan mengatakan proses budidaya dari telur hingga menjadi kodok dewasa membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Dengan berat maksimal 500 gram ke atas per ekor. Proses tersulit yang harus dilalui Wayan adalah saat pemijahan. Sebab dari 10.000 telur yang dihasilkan kodok betina, biasanya yang lolos menjadi kecebong hanya 5.000 hingga 6.000 ekor. Raja ini termasuk masih terbuka lebar. Karena apa? Kita masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan pasar di Bali sendiri. Berapa permintaan Pak? Kalau untuk satu toko itu, satu resto itu mungkin sekitar 600 kiloan, hampir setengah ton lah per bulannya. Per bulannya. Memang konsumsi pariwisata juga Ya, betul. Sementara kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh peternak, Kalau untuk sementara ini kebutuhan di peternak itu mungkin sekitar 200 kiloan. Masih terbuka lebar ini masih untuk bisnis. Meski penuh tantangan, Wayan Suryawan tetap optimis atas usaha yang ditekuninya. Sebab ia berkeyakinan prospek budidaya kodok cerah dan menjanjikan. Kurangnya pasokan daging kodok menyebabkan harga komoditas ini di pasaran di Bali antara Rp75 hingga Rp85.000 per kilogram bergantung ukuran. Bayangkan dengan lahan seluas 100 meter persegi berisi 3.000 ekor kodok, Wayan bisa meraup omset hingga Rp15 juta per bulan. Budidaya kodok. harga per kilonya berapa? Kalau harga per kilo kita tergantung size. Kalau size yang kita untuk konsumsi itu size 56, 45 sama 678. Kalau 45 sendiri itu kita jual per kilonya yang itu 85.000. Sedangkan untuk yang size 678 itu kita jual dengan harga 75.000 per kilonya. Ya. Untuk perbedaan harga kepada itu untuk pasar di Bali ini kita lebih tinggi daripada di Jawa, daerah lainnya. Kenapa itu? Karena sasaran pasarnya, sasaran pasaran kita di sini kan karena ada pariwisata itu. Melihat peluang pasar yang masih terbuka luas, Wayan mengajak warga Bali untuk terus serta membudidayakan kodok. Ia juga tidak pelit memberikan pengetahuan kepada mereka yang berminat. Wayan berharap budidaya kodok ini juga mendapat perhatian dari pemerintah, layaknya peternak atau usaha budidaya lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Rujak kuah pindang adalah salah satu makanan ringan yang digemari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua. Kuliner khas Bali ini antara lain dijual di sebuah warung sederhana di Jalan Turi, Denpasar Timur. Tempat yang tergolong legendaris ini telah menjadi lokasi wisata kuliner sejak 35 tahun lalu. Tak hanya rujak kuah pindang,
Tempat ini juga menjual tipat cantok, tipat pelecing, dan berbagai makanan khas Bali lainnya. Harga makanan di tempat ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp10.000. Udah dari dulu sekali lupa tahunnya, dari turun-temurun nih, dari ibu, kakak, terus saya. Kurang lebih berapa tahun? Ada 35 tahun ada. Berarti turun-temurun dari Ya, turun dari keluarga. di sini spesialnya apa nih Pak? Menu spesialnya ada tempat pecing, rujak kuah pindang, tempat cantok, apa lagi tak tahu tuh deh. Harganya berapa nih Pak? Kalau tempat cantok pakai telur 10.000. Kalau nggak pakai belum boni ada 7.000. Tempat pecing 10.000 dikasih. Rujak kuah pindang terdiri dari aneka buah segar, bumbu sederhana, dan kuah pindang sebagai ciri khasnya. Biasanya pesan tipat santok sama rujak kuah pindang. Gimana tuh Kak rasanya bisa di Rasanya enak, gurih, pedas, enak. bedanya tempat ini dari tempat lain yang bikin Kakak bahagia gitu pas Kak? Rujak kuah pindangnya sih enak, gurih gitu, beda sama tempat-tempat lain. Kalau misalnya tempat lain tuh masih ada amisnya gitu. Tempat ini ramai dikunjungi pembeli karena proses penyajian makanan yang cepat namun rasanya tetap enak. Mempertahankan cita rasa dan pelayanan cepat merupakan strategi agar warung ini bisa bertahan selama puluhan tahun. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar.